Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 28 Februari. Kita bertemu pada bagian keempat dari seri memaksimalkan peluang yang paling berbahaya dalam hidup kita, yaitu uang, seks, dan kekuasaan. Hari ini kita akan membahas tentang peluang yang terakhir, yaitu kekuasaan. Dan karena materinya cukup panjang, saya pisahkan materi tentang kekuasaan ini menjadi dua bagian. Hari ini kita melihat bagian yang pertama, yaitu bagaimana kalau kekuasaan itu terlalu over atau overpower. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami karunia-Mu. Salah satunya adalah Engkau memberikan kami kekuasaan untuk kami jalankan, untuk kami pakai sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau kami melakukannya, akan menjadi kebaikan bagi hidup kami, bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, berikanlah kami pengertian dari firman-Mu, apa rancangan-Mu, rencana-Mu mengenai kekuasaan yang Engkau bagikan, Engkau berikan kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, kita mulai dengan sebuah definisi apa yang saya maksud dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah kapasitas untuk mendapatkan apa yang seseorang inginkan, kemampuan untuk meraih apa yang dia hargai, apa yang dia mau, apa yang dia nilai. Kita cenderung mengagumi kemampuan atau kapasitas ini. Dengan kata lain, kita menyukai kekuasaan. Dan memang itulah salah satu bagian dari arti kemuliaan. Ya, arti dari kemuliaan itu salah satunya adalah kekuasaan, memiliki kuasa. Dan Allah itu maha mulia karena Dia adalah yang maha kuasa. Lalu dalam diri manusia, misalnya kemuliaan seseorang atlet adalah kekuasaan mereka untuk melampaui pesaing-pesaingnya dan menjadi yang terhebat, yang terbaik. Kemuliaan seorang politikus atau seorang pejabat adalah kemampuan atau kuasa untuk meyakinkan dan menghasilkan keputusan-keputusan, lalu membuat orang menaati keputusannya tersebut. Kemuliaan seorang guru adalah kuasa untuk menjelaskan dengan kejelasan dan kemampuan untuk mengkomunikasikan sehingga pengetahuan atau keterampilan muridnya menjadi bertambah, bertumbuh, dan juga sekaligus menggugah kehendak keinginannya, kehendak murid-muridnya, sehingga murid-muridnya mau memakai ilmu yang diajarkan itu. Bila kapasitas atau kuasa ini dipakai untuk apa yang kita nilai baik, maka kita menghargainya, bahkan kita menghormatinya. Makin besar kuasa yang dipakai untuk mengejar apa yang baik, kita kagum dan kita bersuka cita. Contohnya, Allah telah menetapkan pemerintahan manusia untuk memakai kekuasaannya demi kebaikan. 1 Petrus 2 ayat 13 hingga 14, Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Bila dipakai dengan keadilan, untuk keadilan kekuasaan itu, maka rakyat bersuka cita. Tapi kita tahu ada sisi lain dari kekuasaan. Amsal 29 ayat 2, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Contohnya saat Rehabeam menjadi raja di Israel, ia berkata kepada rakyatnya, 1 Raja-Raja 12 ayat 14. Ia, Raja Rehabeam, mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi dia malah membuat dirinya makin dibenci oleh rakyat. Di sini kita melihat contoh bahaya dari kekuasaan. Tetapi tidak hanya bila kekuasaan itu dipakai untuk berbuat kejahatan, maka kekuasaan itu jadi sesuatu yang berbahaya. Tetapi kekuasaan juga berbahaya karena bisa dipakai untuk memuliakan orang yang memiliki kuasa tersebut.
Dan karena manusia cenderung menyukai kemuliaan, dan kuasa adalah salah satu bagian dari kemuliaan, maka kita semua bisa tergoda untuk mencari kemuliaan dengan cara kita berusaha meraih kekuasaan, ya, perebutan kekuasaan. Dan inilah saudara-saudara yang menyebabkan terjadinya semua peperangan seperti yang sekarang terjadi di Ukraina. Semua keributan rumah tangga, semua perselisihan di kantor, bahkan di gereja, seringkali berkaitan dengan masalah ini. Masalah siapa yang berkuasa, keputusan siapa yang harus dituruti, ya, siapa yang mengambil keputusan. Jadi inilah masalah yang menyebabkan konflik di dunia ini. Lagi pula, kekuasaan juga berkaitan dengan uang dan juga seks. Orang berkuasa sering memakai kekuasaannya itu untuk meraup lebih banyak uang, dan kemudian memakai uang itu untuk memuaskan nafsu seksnya. Yesus berulang-ulang membahas masalah bahaya kekuasaan ini kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita akan fokus pada Injil Markus. Di dalam Injil Markus dijelaskan dengan gamblang bahwa hati manusia yang mencari kemuliaan itu jelas nampak, ya. Dalam perjalanan Yesus ke kota Yerusalem, dia 3 kali memberitahu murid-muridnya bahwa arti mengikut dia bukanlah mendapatkan kekuasaan, melainkan mendapatkan salib, bahkan kematian. Tetapi 3 kali jugalah Markus mencatat para murid tidak mengerti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ucapkan. Alasannya, karena mereka sedang tergila-gila akan kekuasaan yang mereka bayangkan akan mereka terima kalau Yesus menjadi raja suatu hari kelak. Apalagi Yesus adalah seorang Mesias, seorang raja yang mampu membuat mujizat yang luar biasa, berkuasa atas alam, berkuasa atas setan, berkuasa atas penyakit, bahkan berkuasa atas maut, atas kematian. Jadi mereka membayangkan mereka akan menduduki suatu kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan yang Yesus akan dirikan. Sehingga mereka berbuat hal-hal yang memalukan. Apa itu? Mari kita lihat yang pertama Markus 9 ayat 30 hingga 32. Lalu saya bacakan ayat 34-nya. Demikian. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi Yesus menubuatkan penderitaan dan kematiannya dan kebangkitannya. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kita lompat ke ayat 34. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bayangkan perasaan kecewa, perasaan tidak nyambung yang Yesus rasakan. Ia sedang menuju penderitaannya di kota Yerusalem dan kematiannya. Dan dia berusaha menjelaskan kepada murid-muridnya yang sebenarnya notabene adalah orang-orang yang terdekatnya. Namun mereka tidak nyambung sebab mereka sedang mabuk akan kuasa. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan tentang pengorbanannya, tentang kematiannya, tentang bagaimana dia seolah tidak berdaya menyerahkan nyawanya. Mereka begitu terbakar pada hasrat diri menjadi orang yang berkuasa, sehingga apa yang Yesus ucapkan sama sekali tidak nyambung dalam pikiran atau hati mereka. Tetapi Yesus sebagai guru yang agung duduk dengan sabar mengajarkan mereka. Demikian kata-kata Yesus ayat 35 hingga 37. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak ini seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Dengan kata lain, menyambut Allah. Dan ini adalah kata-kata yang luar biasa, saudara-saudara. Karena Yesus tidak hanya menolak sifat haus kekuasaan yang ada pada diri para murid,
Tapi kata-kata Yesus ini menegaskan bahwa hidup yang rendah hati adalah satu-satunya jalan untuk menerima Kristus dan menerima Allah. Ya, satu-satunya jalan untuk menerima keselamatan adalah jalan kerendahan hati. Ayat 37 saya ulangi. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kata-kata Yesus ini adalah obat mujarab bagi penyakit haus kekuasaan. Dan kemudian Yesus sendiri menunjukkan jalannya dengan jalan dia mengorbankan dirinya dengan kasih, menyerahkan nyawanya di Bukit Kalvari. Bila kita juga fokus pada pengorbanan Yesus dan bukan pada rasa haus kekuasaan yang berjuang dalam diri kita, maka kita bisa untuk dibebaskan dari penyakit universal manusia yang haus perhatian dan haus pujian akan dirinya. Tetapi faktanya hati manusia sangatlah keras. Setelah perkataan pengajaran Tuhan Yesus ini, apakah para murid mengerti? Apakah para murid berubah? Sayangnya tidak. Para murid masih menunjukkan kekerasan hati mereka akan kekuasaan. Kita pindah ke pasal 10, tadi pasal 9, ayat 32 hingga 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sudah 3 hari ia akan bangkit. Yesus mengulangi. Tetapi mengejutkannya, ayat 35 hingga 37, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Reaksi Tuhan Yesus bijaksana ya. Tapi saya tidak bacakan. Mari kita lihat reaksi para murid-murid yang lain di ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kenapa? Karena sebelumnya mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi saudara, mengapa manusia seperti para murid ini begitu haus akan kekuasaan? Ini rasul-rasul saudara. Cita kita pada kekuasaan dan pujian adalah karena kita telah menggantikan kemuliaan Allah yang harusnya patut dipuji dengan kita menggantinya dengan kemuliaan ciptaan, termasuk kemuliaan diri kita. Alasan manusia banyak menyalahgunakan kekuasaan yang mereka percaya didapatkan dari Tuhan, yang Tuhan percayakan pada mereka, sering disalahgunakan karena mereka tidak menyukai Allah yang harusnya dimuliakan dalam segala perkara, termasuk dalam kekuasaan yang mereka miliki. Hal ini bahkan terjadi dan sayangnya sering terjadi pada diri orang-orang yang mengaku melayani Tuhan. Sama seperti murid-murid Yesus. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang seolah-olah mereka melayani Tuhan, tetapi dalam kesombongan, kemegahan diri, lebih sering menceritakan kelebihan-kelebihan mereka ketimbang kelemahan-kelemahan mereka. Mereka melayani bersama Yesus seperti para murid. Mereka hidup untuk Allah sepertinya. Namun ternyata ada berhala kekuasaan dalam diri mereka. Mereka ingin memanfaatkan Allah untuk memuaskan hasrat mereka akan kekuasaan. Saat kita buta, saat kita mengabaikan, yaitu kita tahu tetapi tidak suka pada kebenaran, bahwa seluruh alam semesta ini menceritakan kemuliaan Allah. Dan karena itu Allah lah yang patut dimuliakan. Dan kita seharusnya bersuka cita waktu kita memuliakan Allah. Maka kita sebetulnya sedang menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan ciptaan. Yaitu ciptaan itu mungkin diri kita sendiri.
Atau kadang-kadang ciptaan itu adalah orang lain yang menjadi idola kita. Kembali Yesus dengan kesabaran yang ekstravagansa mengajarkan mereka. Ayat 42 hingga 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara, salah satu sisi yang paling mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah Ia bersedia melewati lembah kerendahan, ya betul-betul rendah, dan penderitaan dan pengorbanan diabaikan sebelum kemudian sampai pada gunung kemuliaan, ya bahkan dia duduk di puncak tertinggi dalam kemuliaan itu. Lalu di surat Filipi pasal 2 ayat 7 hingga 10, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi bagi Allah inilah urutan mendapatkan kekuasaan. Pertama, kelemahan, pengorbanan, penderitaan, bahkan kematian. Baru kemudian datanglah kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang abadi. Inilah yang Yesus ajarkan dan yang Ia sendiri tunjukkan. Kita tidak boleh membalik urutannya, saudara-saudara. Dan Allah juga tidak akan mengizinkannya. Matius 23 ayat 12, sebuah kata-kata ancaman. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus mengajarkan bahwa kekuasaan diberikan agar orang yang memilikinya melayani sesama. Itulah tujuannya. Kekuasaan tertinggi ada dalam kerendahan hati dan pelayanan demi kemuliaan Allah. Itu tidak hanya berbicara soal kekuasaan dalam area tertentu, pelayanan di gereja misalnya. Tidak. Seharusnya ini terjadi dalam segala area, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dan juga kekuasaan atas kekayaan kita. Berbicara tentang kekuasaan atas kekayaan kita, Ulangan 8 ayat 17 hingga 18. Contohnya, Tuhan berkata, Tuhan Allah sudah memperingatkan bangsa Israel bahwa mereka akan diberkati setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan memperingatkan jangan sampai mereka mengira itu semua akibat kekuasaan mereka sendiri. Ya, dikatakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, kekuatan untuk memperoleh kekayaannya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kita juga kemudian diperingatkan untuk selalu ingat, semua kekuasaan kita berasal dari Allah. Dan Yesus memberikan kita solusi bagi hati kita yang tamak akan kekuasaan dan kemuliaan. Yaitu pertama, Dia telah mati untuk menanggung semua dosa kita. Ya, semua dosa keangkuhan kita yang sudah pernah kita lakukan. Dia sudah menanggung hukuman dosanya. Dia membuat kita menjadi manusia baru dengan status baru, yaitu kudus, anak-anak Allah. Bukan karena usaha kita, melainkan karena perbuatan Yesus Kristus. Yang kedua, Dia memberikan kita contoh untuk diteladani. Di saat kita melihat kemuliaan Yesus yang rendah hati, maka hati kita, kalau kita benar-benar anak Allah, akan tergugah untuk mengikuti Dia dan menjadi rendah hati. Maka kita akan terhindar dari bahaya dosa kecongkakan, haus kekuasaan,
yang ternyata bisa membinasakan. Saya tutup renungan ini dengan mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sadar atau tidak sadar atau setengah sadar kita telah menjadi orang-orang yang haus kekuasaan. Perhatikanlah konflik-konflik yang kita alami. Ketidaksenangan dalam hati kita, mungkin itu menunjukkan bahwa kita ingin kehendak kita lah yang dituruti. Ya, pendapat kita lah yang harus selalu menang. Apakah itu menunjukkan bahwa kita orang yang haus kekuasaan? Tidak selalu, saudara ya. Kadang-kala terhadap kebenaran kita perlu menunjukkan keteguhan hati, ya, tidak mengalah pada kesalahan atau dosa. Tetapi harus kita periksa, apakah sumber konflik-konflik kita ya karena kita ingin semua orang itu menuruti pendapat kita. Mungkin itu menunjukkan dalam diri kita adanya haus kekuasaan. Lalu yang kedua, ketika kita melihat orang lain itu lebih baik, ya, lebih sukses, meraih keberhasilan, dalam hati kita apakah ada rasa syukur, ikut senang, ataukah ada kecemburuan? Orang itu harusnya gini-gini, orang itu kejelekannya itu. Ya, itu juga adalah indikator hati kita haus pada kekuasaan. Bawalah kepada Tuhan Yesus, mintalah Dia mengampuni dosa, dan berdoalah agar Tuhan memberikan kita kerendahan hati. Lihat kepada Yesus, pandang teladan Yesus, dan itulah akan menjadi obat bagi hati yang tamak pada kekuasaan. Sekian renungan hari ini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada.